Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara offline dan online ya, yang jauh di sana. Mudah-mudahan tetap bisa eksis dan semangat ya mengikuti pertemuan kuliah terakhir hari ini ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Allah berikan kemudahan segala urusan, diberikan kemurahan rezeki ya pada Sabtu pagi hari ini. Insya Allah bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, perkuliahan ini sebetulnya kita mau mencoba untuk repetisi, mengulang problem dalam mata kuliah seminar proposal dari awal sampai sekarang. Kemudian nanti kita bisa tanya jawab apa yang menjadi kesulitan kendala. Baik, kita mulai saja sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan standarisasi atau kelayakan sebuah proposal untuk diujikan, tentunya harus tercukupi semua ya komponen yang sudah dimuat di dalam buku panduan ya. Jadi nanti insya Allah teman-teman semua bisa mengikuti sesuai panduan bahwa proposal itu mencukupi atau dianggap layak ketika misalnya judulnya sudah sesuai dengan standar, kemudian kelengkapan lainnya ya seperti cover, kemudian daftar isi atau outline proposal, kemudian latar belakang harus berisi problem akademis ya. Kemudian nanti ada identifikasi, pembatasan, juga ada metodologi. Ya, metodologi ini isinya jenis penelitian, kemudian sumber data, metode pengumpulan pengumpulan data, kemudian metode analisis, dan juga teori dan pendekatannya. Nah, nanti bagian akhir ada daftar isi. Daftar isi minimal berapa untuk proposal? 15 apa 25? Minimal proposal jumlah daftar isinya 25 ya. Terus jumlah halaman berapa? Iya, 15. Tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya kalau latar belakangnya sudah dianggap cukup, ya sudah. Jadi tidak perlu misalnya harus 30, harus 40, enggak begitu. Tapi yang penting sudah cukup mulai dari latar belakang sampai pada sistematika penulisan. Ya. Nah, sekarang kita ulang kembali. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan atau isi dari latar belakang itu apa sih gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Banyak teman-teman kemarin semester 3 masih banyak yang konsultasi, tapi banyak juga yang masih belum memadai dari aspek latar belakang. Latar belakang itu kira-kira isinya apa? Yang paling pokok? Ya, perdebatan akademis. Problemnya dulu, problem akademis, baru perdebatan akademis. Di mana ini sih? Coba apa yang dimaksud dengan problem akademis? Problem akademis dalam latar belakang. Problem akademis ini dalam latar belakang adalah permasalahan yang tidak dikaji di dalam penelitian tersebut. Ya,
Nah, problem akademis itu tidak lagi hanya sekedar mencari atau menemukan suatu problem, tapi dilihat problemnya. Ya, misalnya apakah problem itu masih aktual. Yang kedua, sesuai enggak atau tidak dengan level tesis misalnya. Jangan sampai nanti levelnya ada level skripsi. Kalau level skripsi itu hanya sekedar mengetahui. Ya, tapi kalau sudah level tesis lebih dari mengetahui. Ya, sedapat mungkin misalnya bisa membuat atau menciptakan satu teori atau keputusan atau tesis atau statement akhir gitu ya dari hasil ini. Nah, untuk menemukan satu problem akademis dalam penelitian itu tidak atau jangan bersifat cocokologi, jangan juga mencari data hanya dari satu sumber. Ini teman-teman misalnya gini, kita kan penelitian tentang tafsir. Jangan hanya sekedar mencari sumber data itu dari Al-Quran atau dari tafsir saja, jangan. Tapi dari berbagai sumber. Yang paling banyak kita temukan itu biasanya kita akan menemukan inspirasi tentang tema atau judul dari atau problem akademis dari sebuah penelitian itu adalah dari artikel, biasanya begitu. Di bagian kesimpulan itu nanti ada saran. Nah, itu saran adalah rekomendasi buat kita untuk kira-kira apa nih sarannya. Ya, bisa jadi dia akan mengatakan penelitian ini adalah bagian awal atau pendahuluan atau penelitian awal gitu kan. Nanti dan pasti akan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, kata penelitian lebih lanjut itu adalah inspirasi buat kita. Oh iya, ini berarti penelitian ini hanya sampai sini, yang tentu harus ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya itu yang kita akan jadikan inspirasi buat tema dan judul yang kita ambil. Mungkin temanya sama, tetapi nanti objek atau subjeknya serta metodologi dan teorinya yang mungkin bisa berbeda, gitu ya. Nah, itu bisa dari artikel banyak sekali. Nah, untuk mempermudah kita menemukan satu tema atau judul, itu kita misalnya tertarik dalam bidang apa. Mungkin saya pernah ungkapkan ya, ada beberapa tema yang bisa diambil atau dijadikan sebagai judul. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu Al-Quran, ya, ilmu Al-Quran tafsir, berarti kaidah-kaidahnya, teori-teorinya gitu kan, yang pertama. Yang kedua terkait dengan produk tafsir. Produk tafsir ini berarti kitab-kitabnya yang kita teliti di situ, ya, baik kitab tafsir klasik, pertengahan atau kontemporer atau bahkan tafsir Nusantara. Nah, itu bisa dikaji atau bahkan produk tafsir modern seperti tafsir digital, ya, yang ada di internet, yang ada di website gitu ya. Nah, tafsir digital juga ada dua, tafsir yang tulis dan tafsir yang syafahi, ya, online lewat ceramah-ceramah para ustadz misalnya atau para kiai yang sering berbicara tentang tafsir itu. Misalnya ada channel YouTube misalnya tentang Buya Syakur Yasin misalnya, itu seringkali membahas tentang tafsir meskipun lebih banyak terkait dengan tasawufnya, tapi yang dibahas itu ayat Al-Quran, ya, intinya ayat Al-Quran. Banyak lagi yang lain termasuk Ustadz Baha, ya, Gus Baha, ya, dan seterusnya. Nah, itu ada dua. Jadi digital itu bisa yang tulis atau bisa yang syafahi atau lisan, ya. Nah, sekarang banyak sekali yang bisa kita jadikan bahan penelitian. Nah, dari situ kita bisa menemukan atau bisa mendapatkan inspirasi. Kira-kira apa ya yang bisa saya teliti, ya. Minimal yang misalnya kalau terkait dengan produk tafsir, kita bisa meneliti tentang pemikirannya, pemikiran dalam arti penafsirannya. Kemudian yang kedua, metodologinya, cara beliau menafsirkannya.
Kemudian yang ketiga bisa kita teliti juga kecenderungan atau coraknya. Misalnya Gus Baha menggunakan metode apa dalam penafsirannya. Nah, hakikatnya ketika dia ceramah, menyampaikan dan menjelaskan itu sebetulnya adalah penafsiran. Nah, penafsiran itu di dalamnya pasti ada pemikiran. Ya, tergantung ayat nanti yang dibawakan atau disampaikan apa misalnya. Nah, itu pasti ada pemikirannya. Ya, kemudian setelah kecenderungan bisa juga diteliti terkait dengan apa ya konteksnya. Misalnya kenapa Gus Baha menyampaikan materi ini. Nah, secara konteks apa nih terkait dengan lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan negara, misalnya konteksnya apa nih, gitu ya. Itu bisa diteliti. Jadi dari satu tokoh itu bisa diteliti itunya. Ya, atau misalnya pendekatan apa nih, gitu ya. Tadi kayak misalnya Buya Syakur Yasin itu beliau lebih banyak menjelaskan tentang tasawuf. Ya, maka kecenderungannya atau coraknya bisa masuk dalam kategori corak tasawuf, gitu ya. Itu bisa kita teliti dari situ. Atau yang di website itu juga udah mulai banyak, ya. Termasuk NU online juga ada, terus ada apa lagi yang lainnya, tafsir.com dan seterusnya. Itu juga bisa diteliti bagaimana cara dia mengungkapkan teknik penyampaiannya, terus metode penafsirannya, terus kecenderungan penafsiran seperti apa, apakah dia apa mengedepankan atau ideologi dalam penafsiran itu apa, gitu ya. Itu bisa diteliti di situ. Dan kalau memang dia di situ ada tokohnya siapa, latar belakang pendidikan siapa, apa dan bagaimana, gitu ya. Itu bisa dikaji dari situ. Nah ini terus manfaatnya, hikmahnya, ya. Kemudian karena ini adalah sisi kemajuan dari teknologi, maka kita bahas juga tuh, ya, sisi manfaat dari teknologi terkait dengan pembelajaran atau penafsiran Al-Quran melalui media teknologi internet misalnya, gitu ya. Itu bisa diungkapkan juga. Banyak sekali kalau bisa diungkapkan atau bisa dicari, ya, jadikan sumber inspirasi untuk menemukan judul. Ya, jadi tidak hanya misalnya membaca tafsir saja, itu dirasakan kurang masih. Ya. Nah, itu nanti terkait dengan judul. Jadi itu baru kedua ya. Yang ketiga itu bisa terkait dengan isu-isu kontemporer. Isu kontemporer itu isu-isu yang berkembang di masyarakat. Apa sih yang sekarang lagi berkembang nih kira-kira? Apakah tentang kekerasan, violence, ya, tentang violence terhadap perempuan, terhadap anak, atau kekerasan dalam arti misalnya pembulian. Nah, itu kekerasan nanti dilakukan misalnya secara fisik atau secara verbal, gitu ya. Itu banyak sekali problemnya. Nah, terkait dengan misalnya isu politik lagi ya, juga problem juga. Seperti apa gambaran politik di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Ya, kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di TikTok kah, atau di YouTube kah, atau di reel apa namanya IG, atau di FB, itu banyak misalnya para simpatisan yang bikin konten YouTube-nya atau reelnya atau apanya itu menjelekkan salah satu tokoh, ya, salah satu calon. Padahal, ya, kalau kita merasa bahwa saya mendukung nomor satu misalnya, saya akan lebih yang benar, yang bagus, itu saya akan mengunggulkan dan menceritakan konten itu adalah yang berkaitan dengan pilihan saya. Keunggulannya apa? Ungkapkan di situ biar orang tuh tertarik gitu, tanpa menyudutkan satu calon lain, paslon lain, gitu ya. Itu yang seharusnya demikian. Tetapi banyak kita dukung si A, tiba-tiba kita nyerang si B, nyerang si C. Muncul di situ kalau kita perhatikan banyak sekali tajasus di situ, banyak sekali fitnah, banyak sekali gibah. Yang akhirnya kita menggambarkan politik kita, masyarakat kita berpolitik belum dewasa, gitu ya. Bisa nggak tuh mempelopori kayak gitu? Ya, jadi kita kedepankan, kita ngunggulin si A, ngunggulin si B, ngunggulin si C.
unggulan kita yang kita tampilkan di situ sebagai konten kita. Ini loh keunggulan ini. Ungkapkan semua dengan data. Itu lebih bersih, lebih dewasa dalam berpolitik gitu ya. Itu bisa digambarkan. Ya nanti misalnya yang dikaji adalah terkait dengan etika berpolitik, ya. Nah nanti cari ayat-ayat terkait dengan etika pergaulan tentu, ya, etika terkait dengan komunikasi, etika terkait dengan interaksi, ya, dalam Islam. Itu tadi yang saya katakan, saat ini banyak sekali konten-konten yang memuat tajasus, ya, mencari kesalahan orang lain, fitnah, ghibah, itu kan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, sangkutkan kasusnya adalah terkait dengan kampanye politik atau apakah yang boleh dibilang tidak sesuai dengan Al-Quran, gitu ya. Itu bisa ke situ. Tinggal kita pinter. Nah, kalau misalnya kita mau katakan di situ budaya politik di Indonesia. Nah, dengan kata budaya tersebut, kita nanti bisa menggunakan pendekatan. Pendekatnya adalah pendekatan ilmu sosial atau ilmu budaya. Ya, pendekatannya. Artinya, nanti kita akan memotret atau meneliti tentang politik di Indonesia, budaya politik Indonesia itu dari aspek budayanya, perilakunya, dari aspek aktivitasnya, interaksinya, komunikasinya gitu ya, seperti apa gitu kan. Nah, kemudian teorinya pakai lagi, ya, teori apa yang terkait dengan ini? Apakah misalnya terkait dengan kampanye politik kita, apakah teori politik ataukah teori komunikasi atau teori apa gitu? Ya, nanti yang cocok, yang tepat itu apa? Ya, jadi posisi penelitian kita itu sudah ada ruang-ruangnya, ya, sudah ada ruang-ruangnya. Misalnya kita ini kan masuk ke dalam tesis tentang tafsir. Berarti kita sudah masuk ke dalam penelitian tafsir. Ya, oke. Kemudian temanya apa? Terkait misal tadi dengan budaya politik, ya kan? Nah, ketika kita masuk dalam budaya politik, dalam tema kita bisa golongkan, kita masuk ke dalam pendekatan apa tadi? Budaya kah atau pendekatan sosial kah? Ya, pendekatan sosial sih lebih umum ya. Artinya banyak hal bisa masuk. Nah, kemudian atau fenomenologi atau antropologi misalnya, gitu ya. Nah, kita sudah menempatkan ruang kita tentang tema yang kita bahas adalah di ruang misalnya sosial, ya, atau pendekatan sosiologi atau pendekatan antropologi atau pendekatan budaya misalnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita hendak menganalisis, kita gunakan teori. Teori apa lagi yang mau kita pakai? Ya, agar cocok nanti ya penelitian menjadi bagus. Maka ketika kita mau menganalisis, oh ini terkait dengan teori politik, coba kita gunakan teori politik misalnya. Atau teori apa lagi komunikasi yang terkait dengan akhlak atau etika, ya, sesuai dengan politik misalnya. Teori apa? Nah, teori politik itu kita klik di Google, teori politik menurut para ahli. Mana yang cocok dengan penelitian kita, yang tema kita usung itu cocok nggak? Pakai di situ. Nah, nanti pada saat meneliti, kita upayakan kita selalu konsisten menggunakan atau berada dalam teori tadi, gitu ya. Jadi kita tidak lari kemana-mana. Itu nanti membuat penelitian kita menjadi lebih tertib, ya. Itu jadi dalam koridor penelitian seperti itu ya. Insya Allah teman-teman bisa melakukan itu, ya. Yang penting tadi kuncinya adalah banyak membaca, ya, sedikit-sedikit menganalisis. Itu harus bisa. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Yang di Zoom silakan. Yang di Zoom silakan mau bertanya. Atau yang di sini boleh silakan. Sebelum kita lanjut,
Eh, Mohon maaf dok, ingin bertanya. Kalau kami ingin membahas tafsir maudhu'i Dhaharul Fasadi fil Barri wal Bahri atas tangan manusia, kemudian kami ingin membahas tentang kerusakan yang ada di Kalimantan Timur Boleh, silakan. disebabkan oleh banyaknya tambang, maka kira-kira teorinya kalau ilmu selain ilmu tafsir, kira-kira teorinya apa dok ya? Semuanya, semuanya ya, tidak hanya kontemporer saja. Mungkin bisa kita ada nggak ya di sini contoh. Nah, ada nggak sih contohnya ya yang bisa dibuka? Ada deskripsi ya. Di kita juga masih masih minim ya, hampir jarang yang menggunakan teori, hanya sekedar itu saja, menganalisis apa adanya aja ya, jarang sekali. Contoh misalnya nih, ya, oh di situ. Oh boleh, silakan, silakan Bu. No. Oh di chat, bacain aja bacain. Maaf Pak, izin bertanya kalau untuk variabel itu apakah ditentukan atau boleh hanya satu atau dua saja? Variabel kalau satu kayaknya kurang ya. Coba misalnya itu pasti minimal dua variabel, ya minimal dua. Misalnya kita membahas tentang apa? Contoh misalnya yang paling ringan saja nih, yang paling ringan, misalnya studi atau apa ya bahasanya ya, yang paling. Kalau kita bilang misalnya ikhlas perspektif Al-Quran, itu udah dua variabel ya. Ikhlas perspektif Al-Quran itu udah dua variabel. Yang pertama kita membahas tentang ikhlasnya, yang kedua tentang Al-Qurannya. Itu minimal pasti itu dua ya, minimal. Kalau satu ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, apa ya, kurang ya, kurang. Jadi bagaimana kita bisa membahas secara full penuh ya, secara lengkap detail kalau itunya saja tidak bisa. Apa kurang ya, variabelnya kurang. Variabel itu minimal apa sih kalau dalam penelitian? X dan Y ya. X dan Y itu kalau kuantitatif. Kalau ini kualitatif ya kita sama juga sih sebetulnya X dan Y. Cuma bedanya kalau yang kuanti itu ada hitungannya ya, ada statistiknya. Ya, tapi kalau kuali tidak. Umumnya adalah library research.
Kelihatan nggak awan lulus? Cuma ini di sini. Kalau itu dicabut pindah ke sini, nanti zoom hilang ya. Enggak ini aja mau pakai zoom. Mau pakai ini. Atau gini aja saya masuk zoom dulu deh. Saya masuk zoom dulu. Ada nggak ininya, linknya di sini? Coba di share. Ini ya. Kelihatan nggak? Laptop saya aneh. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Al-Qur'an dalam upacara tradisi Belamin. Ya. Ternyata dia di sini masukannya ke dalam living Quran. Padahal ini tidak harus living Quran, bisa ini ya. Dia masukkan ini ke dalam living Quran. Al-Quran dalam upacara tradisi Belamin. Jadi bukan tradisi Belamin yang dikedepankan, tapi Al-Quran dalam upacara tradisi Belamin. Jadi mau membahas Al-Quran. Karena ini awalnya Al-Quran, jadi dia masukkan ini ke dalam living Quran. Ya, padahal ini sebetulnya adalah kajian antropologi nih sebetulnya ya. Dari tradisi Belamin, ya bagaimana tinjauannya dalam Al-Quran. Tapi ini Al-Qur'annya dalam upacara tradisi Belamin. Jadi kalau Al-Qur'an dalam upacara berarti ini dia masuk memang bisa living Quran. Bagaimana Al-Qur'an itu hidup dalam tradisi masyarakat misalnya. Nah, kalau tradisi Belaminnya yang diawalkan atau dikedepankan, maka itu akan menjadi kajian tafsir yang nanti dengan pendekatan antropologi. Ya. Nah, ini studi haid pertama pada keluarga kerajaan Matan Ketapang Kalimantan Barat. Ini baru wisuda kemarin ya, diujikan kalau nggak salah bulan apa ini ya? Bulan Maret atau bulan April gitu ya. Nah, ini coba lihat di sini ada berapa variabel? Ada berapa variabel di sini? Atau bahan kajian penelitian ada berapa? Ya, Al-Qur'an, terus upacara tradisi Belamin, nah, kemudian studi haidnya, nah, keluarga pelajaran. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini Al-Quran dan studi haid masuk ke bab 2.
tradisi Belamin dan keluarga kerajaan masuk bab 3. Nah, baru studi haid Al-Qur'an dalam tradisi Belamin itu baru bab 4 gitu ya. Bisa nggak di ini? Coba saya ulangi lagi. Kajian Al-Qur'an dengan studi haidnya itu masuk di bab 2, kajian teori. Kemudian upacara tradisi Belamin dan keluarga kerajaan itu masuk bab 3. Nah, bab 4 itu analisis studi haid Al-Qur'an dan studi dianalisis dalam tradisi Belamin itu seperti apa. Ya, kajian tentang Al-Qur'an dalam upacara tradisi Belamin itu seperti apa kajiannya, analisisnya. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ada 4 variabel. Oke, kita lanjut ke ininya. Apa namanya? Abstraknya. Tes ini bertajuk Living Quran mengenai tradisi Belamin yang terdapat pada keluarga kerajaan. Ya, kemudian tradisi ini berlangsung sejak abad ke-16 yang dilakukan seorang gadis ketika haid pertama oleh masyarakat masih memiliki garis keturunan Tanjung Pura. Kalau dilihat seperti ini, harusnya ini ya tidak living Quran bisa ini. Nanti pendekatannya adalah pendekatan fenomenologi, ya. Jadi nggak pakai living Quran. Kalau dari baca ini kalimat ini nih, ya, soalnya tradisi Belamin, ya, fenomenologi. Nanti bagaimana tinjauannya dalam Al-Quran. Tapi kalau dari judul, ya, karena kepingin mencari seperti apa sih posisi Al-Quran, eksistensi Al-Quran, terus tanggapan masyarakat terhadap Al-Quran, itu memang living Quran, ya, karena dia nanti mengkaji posisi eksistensi dan tanggapan atau penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran terkait dengan tradisi Belamin, ya. Sebenarnya Mas kalau teliti banget memang ini ya tadi harus diubah lagi sedikit haluannya. Ya, di sini rancu antara mau living Quran atau bukan. Kalau saya lebih senang ini dijadikan penelitian murni biasa, tidak living Quran, tapi tetap pendekatannya dengan menggunakan fenomenologi sehingga nanti langsung bisa studi lapangan, tidak hanya studi library saja, tapi studi lapangan. Itu lebih berbobot ya. Nah, kalau living Quran memang sih ini juga di sini living Quran teorinya juga nggak jelas sih, nggak dipakai. Ada nggak teorinya? Tuh kan, pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis. Ya, padahal living Quran harusnya tidak ini ya. Living Quran itu nanti terkait dengan misalnya teori resepsi. Resepsi itu ada 3. Yang pertama apa? Ya, eksegesis, kemudian estetis dan ya fungsional. Tapi di sini pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis tidak, kurang pas ya kalau kita teliti gitu. Padahal ini harusnya jangan dijadikan living Quran, penelitian biasa saja, ya, mengkaji dan meninjau hukum atau status tradisi Belamin menurut pandangan Al-Quran seperti apa. Nanti kajiannya sosiologis, fenomenologis dan psikologis. Ya, sosiologis terkait dengan permasalahan sosial, kemudian fenomenologis terkait dengan para pelakunya, nanti diminta wawancara ya, sumber datanya dengan cara wawancara atau observasi dan seterusnya. Nah, psikologis ini dampaknya apa nanti yang ditimbulkan dari adanya tradisi Belamin, terkait misalnya juga hukumnya sebetulnya sini ya, tidak hanya sekedar ini saja hukumnya. Kenapa? Karena di sini ada studi haid, ya, haid itu studi haid pertama. Isinya itu nanti
Kalau tidak salah ini terkait dengan apa ya? Tuh perkara diharamkan, yang diharamkan ketika haid. Berarti kan hukum ya, ya studi hukum ini gitu. Jadi kalau dilihat di sini agak rancu ini, kurang jelas ya. Tuh pemahaman haid dalam lintas sejarah. Tuh tradisi Blamin. Nah, tuh kan aspek balaghah munasabah asbabun nuzul hikmah, tapi pembahasan tentang ininya minim ini ya sebetulnya. Lagi nggak? Oh panjang ya, oke panjang. Kajian living Quran merupakan kebutuhan masyarakat. Nah ini juga kurang, silakan, kurang pas ya. Nah D, upaya istinbat hukum terhadap tradisi Belamin ya. Jadi nggak pas ini ya, teman-teman bisa analisis. Jadi tidak jelas antara ini mau masuk living Quran atau mau masuk kajian penelitian lainnya ya. Misalnya tadi kalau living Quran tadi kan harus ada teorinya, resepsi dan seterusnya ya. Kalau ini bukan living Quran ya, tentu ini lebih pas ya. Bisa nggak bedakan ini teman-teman ya? Ini lebih berat ke tinjauan hukumnya ya ini. Upaya istimbat hukum tentang terhadap tradisi Belanda. Pendekatannya yang digunakan harusnya adalah pendekatan uh, istimbat hukum nih, atau teorinya teori istimbat hukum seperti apa ya, atau teori fikih jadinya, kajian fikih ya. Nah, fenomenologi tadi wawancara dan itu untuk menemukan atau mencari data terkait dengan tradisi Belaminnya ya. Misalnya tradisi Belamin itu apa isinya, kemudian rangkaian acaranya seperti apa, terus pemimpinnya siapa, terus tradisi Belamin ini apakah bagi kaum muslim atau di luar muslim juga seperti ini gitu ya. Itu untuk mencari data terkait dengan tradisinya, tradisi Belamin. Bisa nggak sini membedakan nih ya? Jadi rancu antara living Quran dengan, makanya saya bilang kalau living Quran, kalau saya pribadi kurang kurang setuju kalau teman-teman ngambil living Quran, karena living Quran sendiri teorinya belum jelas ya, metodenya belum jelas ya. Lebih bagus penelitian apa, apa kalau dalam bahasa ini, kalau dalam itu artikel berbasis penelitian, jadi tulisan kita itu berbasis penelitian, itu yang lebih lebih tepat. Jadi mau misalnya kualitatif ya, tapi sumber datanya tidak hanya sekedar library saja, kepustakaan, tapi juga data lapangan ya. Itu yang lebih bagus, itu yang seringkali dimuat dalam artikel. Kalau hanya deskriptif analitis itu seringkali di artikel atau jurnal itu suka gagal ya, artinya tidak dipublis. Kenapa? Karena materinya hanya sekedar mengungkap. Tapi kalau sudah penelitian itu materinya sudah ibaratnya kita menemukan, ya menemukan sesuatu dan bisa menganalisis serta menciptakan sebuah teori ya dalam kesimpulan atau pernyataan akhir atau tesis gitu ya. Kalau hanya sekedar mengungkap, nah itu deskriptif analitis itu bisa gitu ya. Jadi kalau untuk jurnal itu biasanya pendekatan digunakan adalah pendekatan atau metode analisisnya ada fenomenologi ya. Misalnya mau bahas apa? Mau bahas tentang apa misalnya? Hah? Ya, misalnya hipnoterapi. Hipnoterapi itu objek bahasannya apa? Atau orang apa, data? Apa ya? Objeknya lah, objek yang
klinik. Nah, terus nanti yang di itunya buat problemnya, problemnya apa? Masalah dari klien dan ini apa? Itu masih umum. Problemnya yang dirasakan oleh masyarakat itu apa? Dia kesehatan mental sebetulnya, tapi apa kira-kira yang jadi problem buat dia? Kalau kayak misalnya nih, stres, ya, kemudian putus asa, atau apalagi kayak crab mentality, ya, mental kalau apa kepiting, yang diam-diam itu menggerogoti, menjepit orang, ya, itu nanti ujungnya iri dengki pada hal isinya. Tapi keren bahasanya crab mentality. Itu mahasiswa yang udah kemarin sidang dan udah terbit, ya sudah terbit juga di jurnal Al Hidayah, ya, Stay Al Hidayah. Nah kayak gitu, jadi apa penyakitnya apa gitu? Kalau misalnya kesehatan mental, hipnoterapi Islam itu masih umum. Di mana hipnoterapi Islam itu mau diberlakukan pada penyakit apa misalnya? Untuk mengatasi apa? Coba. Paham ya? Ini yang saya maksud gitu, jadi detail. Kira-kira coba Pak, hipnoterapi itu untuk apa? Hipnoterapi itu untuk penyakit apa yang di masyarakat yang membutuhkan hipnoterapi? Ya stres mah udah banyak. Tapi stresnya juga ada bagian-bagian lagi. Coba klik di Google apa kira-kira penyakit stres. Macam-macam penyakit stres. Hah? Overthinking. Nah, boleh kita klik overthinking. Overthinking itu berarti apa? Curigation ya? Gitu ya? Boleh, overthinking. Ya sekali, pas ini aja udah selesai tesis langsung submit jurnal. Iya, jadi jurnal. Soalnya yang ini kan nanti syarat pengambilannya jasa. Ini aja yang dibikin, yang di itu. Nih, overthinking tidak sama dengan pemikir. Overthinking seringkali mungkin hal-hal tertentu secara berlebihan. Mereka akan memikirkan sikap setiap masalah kecil sampai menjadi lebih besar dan lebih rumit dari yang sebenarnya terjadi. Nah, ini bisa juga nih. Ya, apa ini istilah overthinking ini apa? Kalau dalam bahasa Islam apa nih? Seuzon husnuzon ya atau apa? Terlalu berlebihan. Oh, ya. Ya, masuk juga kop juga was-was ya. Tapi jangan pakai hope-nya. Kalau hope-nya nanti apa nggak jelas. Tapi beda juga sebetulnya hope dengan itu, ya. Kalau hope itu lebih khawatir dan ketakutan ya. Tapi kalau overthinking itu segalanya mau dipikirin, ya, yang bukan kapasitasnya, yang bukan urusannya juga dipikirin juga, yang akhirnya jadi beban. Pokoknya ini masuk ke dalam tindakan berlebihan. Ada nggak problem di masyarakat kayak gini? Kasusnya ada nggak? Ya jangan banyak-banyak aja, di mana? Harus menemukan apa contoh salah satu contoh kasusnya.
Ntar membuka aib lagi. Dia sebenarnya banyak ya overthinking tuh. Berpikir secara berlebihan, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Intinya di sini kalau dalam pandangan Islam intinya bukan overthinkingnya tapi berlebihannya ya. Nah, salah satu bentuk berlebihan di sini adalah overthinking. Ya, overthinking ini menjadi sebuah penyakit akhirnya. Ya, penyakit apa mental ya. Ciri-cirinya salah satunya adalah memiliki kekhawatiran berlebihan. Terus sering mengkritik diri sendiri. Ya, yang nanti akhirnya ujungnya ngomel, ujungnya menggerutu, ujung-ujungnya apa ya? Iya. Kelihatan kan? Oh, enggak ya? Saya coba share overthinking. Nah, ini tuh ya, overthinking. Mudah merasa menyesal, menghabiskan waktu memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Ini masing-masing bisa jadi sub-sub materi ini. Ya, memiliki kekhawatiran berlebih terhadap suatu hal dalam Islam apa tadi? Khauf ya. Kemudian sering mengkritik diri sendiri. Itu apa? Apatis, pesimis dan apa tuh? Ada nggak dalam istilah Al-Quran tuh ada nggak? Ya, janganlah kamu apa ya? Nah, ya, jadi insecure gitu ya. Jangan kamu walatulku biaidikum bila tahlukah kayak gitulah ya nanti masuknya. Mudah merasa menyesal. Ini juga sama. Menghabiskan waktu memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Nanti larinya kekhawatiran juga. Ya, sering berandai-andai. Ya, takhayul nih. Ya, menghayal. Nah, itu dalam Islam apa istilahnya? Ya, nanti ada enggak ayatnya? Memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang. Ya, ya ibaratnya udah dibahas, udah dikaji, udah diselesaikan, dipikirin lagi, berulang-ulang terus, yang akhirnya menjadi sebuah penyakit. Ya, berfokus pada masalah dan tidak berusaha menemukan solusi. Jadi menikmati problem tersebut, dinikmati, bukan dicarikan solusinya ya. Tapi ngeluh, tapi ya udah dibiarin gitu, nggak dicarikan solusinya. Sulit membuat keputusan tadi karena sering menyesali diri, tidak percaya diri, akhirnya nggak bisa ngambil keputusan. Terus keputusan pribadi bergantung pada orang lain ya, tadi saking nggak pedenya ya. Ini bisa nih jadikan subjudul. Nah sekarang tinggal mencari apa judul yang tepat dengan tema ini, overthinking. Kira-kira apa nih? Siapa yang mau ngambil? Siapa yang mau ngambil? Nanti bisa carikan studi fenomenologi. Studi fenomenologi itu kita cari orang-orang yang mengalami itu. Tadi kan lewat klinik tadi katanya, klinik hipnoterapi. Dia punya kasus nih. Tanya sama klinik, ada nggak orang yang punya kasus overthinking, penyakit mentalnya? Ya, psikolog. Ke psikolog, psikiater atau apa? Ya, itu nanti bisa kerjasama. Jadi kita bisa meneliti psikiaternya, bisa meneliti pasiennya. Jadi nggak hipnoterapi lagi, jadi sifatnya lebih umum ya. Bagaimana solusi Al-Quran mengatasi penyakit overthinking. Itu intinya gitu. Solusi Al-Quran dalam mengatasi penyakit overthinking. Di bawah itu studi analisis ayat-ayat psikologis dalam Al-Quran. Atau ayat-ayat kesehatan mental dalam Al-Quran. Nah, pakai teorinya teori fenomenologi.
ya, atau pendekatan fenomenologi. Nanti sumber datanya kita ambil melalui wawancara. Yang diwawancara satu psikiaternya atau terapisnya, kemudian yang kedua pasiennya. Terus yang ketiga dari ulama, pakar tentang ini, psikologi Islam, atau dari ulama yang memahami tentang penafsiran ayat-ayat itu, gitu ya. Atau misalnya ditambah juga nanti dengan data library, data pustaka atau kepustakaan, misalnya tafsir, tafsir apa pakai ini. Ini bebas, ini nggak mesti hanya satu tafsir. Kalau saran saya gitu, jadi jangan difokuskan satu tafsir, bebaskan saja. Jadi kita bisa kutip ini, bisa kutip ini, kutip ini, kutip ini gitu. Jadi lebih banyak nanti. Jadi perdebatan akademisnya. Perdebatan akademis, kalau kita mau mengumpamakan perdebatan akademis itu dengan kita, sebetulnya kita ini sebagai juri, sebagai bandar ya. Nah, kita menemukan misalnya satu tema tadi tentang overthinking misalnya. Itu kan satu tema. Nah, siapa saja sih yang berpendapat tentang overthinking? Misalnya ada psikolog, ada para ulama, ada siapa lagi? Para psikolog juga banyak, tidak hanya satu. Atau psikiater ya, banyak juga. Kira-kira siapa saja yang memberikan statement yang berbeda satu sama lain? Ya, menurut si A mengatakan overthinking itu memiliki sisi positif. Nah, yang B lagi, overthinking itu adalah karakter yang sangat negatif, gitu kan? Nah, dari sisi agama seperti apa? Dari sisi psikologi, dari sisi sosial, dari sisi apa itu seperti apa? Jadi, ibarat kita mengumpulkan pendapat-pendapat orang itu dalam penelitian kita, itu kita namanya sudah mengungkapkan perdebatan akademis. Gitu ya, perdebatan akademis itu maksudnya kayak gitu. Jadi kita kutip semua pendapat terkait dengan satu tema, ambil dari berbagai tokoh, ya, tokoh psikologi, tokoh agama, tokoh sosial, tokoh apalagi yang berkaitan dengan tokoh akhlak, tokoh etika siapa, pendidikan, nah gitu, masuk ke situ. Nah nanti kan masing-masing mereka ada yang hampir sama, ada yang berbeda, ada yang kontra, gitu kan. Nah itu namanya perdebatan. Nah posisi kita gimana nih? Kita mau mengkompromikan mereka semua, ambil dan tarik kesimpulan, atau misalnya kita lebih setuju dengan pendapat si A, nanti kita tarik tuh pendapat yang lain yang berbeda, masukkan ke situ. Kita menemukan satu solusi namanya, sesuatu yang baru, gitu ya. Jangan sampai tidak ada hasil. Kalau tidak ada hasil atau tidak ada teori yang kita temukan kita buat, berarti hanya mengungkap saja. Berarti skripsi kan? Ya kan, skripsi namanya. Kalau tesis dari perdebatan akademis tadi, si A bilang begini, B begitu, C begono, ya. Kemudian dari situ kita mengkompromikan bersifat netral misalnya. Tapi kita kompromikan, oh si A begini, oh bisa nih diambil mana titik temu antara si A dengan si B, oh di sini. Terus dengan si C gimana titik temunya? Oh ternyata ini bisa. Kemudian kita rangkum, ya kita kompromikan, kita dalam perdebatan tadi kita carikan jalan tengahnya, cari titik persamaannya. Nah titik persamaan yang kita temukan itu disebut adalah novelty, sesuatu yang baru, hasil dari penelitian kita, gitu ya. Atau tadi saya bilang kita mau mendukung satu tema, oh, saya lebih cocok dengan pendapat si A misalnya. Lalu dengan si B dan si C berbeda. Coba kita cari titik ininya agar si A si B bisa cocok dengan pendapat yang kita dukung. Gitu ya, intinya seperti itu. Ya, nanti sesuatu yang atau pernyataan akhir atau kesimpulan yang kita buat ya, itu nanti yang disebut dengan kebaruannya. Gitu ya. Bisa kan? Insya Allah ya. Nah, tadi Yusri kalau mengambil overthinking bolehlah. Woi, dia lagi serius. Dia lagi serius. Mau ngambil ini enggak? Enggak, ini temen bisa. Hah? Oh iya. Mm-mm. Mm-mm.
Ya. Masih agak luas gitu cara mewujudkan. Temanya apa? Overthinking tadi? Bukan? Itu tadi masih umum sifatnya. Hipnoterapi Al-Quran itu kan ibaratnya kalau dia itu apa ya, metodenya, metode pengobatannya. Nah, metode pengobatan itu mau diterapkan di mana? Penyakit apa gitu. Ya kan? Ya. Misalnya pengobatan medis, ya. Pengobatan medis ini medis apa? Ya, penyakit apa gitu. Jadi kalau hipnoterapi itu masih umum. Pada penyakit apa? Penyakit mental. Ya, penyakit mentalnya apa? Gitu ya. Nah, jadi harus spesifik. Bisa nggak kayak gitu? Itu itu hipnoterapi itu hipnoterapi Al-Qur'an gitu ya. Nah, bisa misalnya solusi apa? Hipnoterapi Al-Qur'an sebagai metode pengobatan untuk penyakit ini misalnya. Jadi lebih spesifik. Ya. Hipnoterapi Al-Qur'an juga ada macamnya, coba ada nggak? Kita klik di sini. Gini caranya ya. Hipno. Itu tugas siapa itu? Dari Bu Ade ya? Iya. Nih, lihat ini. Apa saja yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Tuh, ya kan? Kecemasan, fobia, penyelesaian tembakau, disfungsi. Oh, belum nampak. Oh, keluar ternyata. Ini zoom baru ini lagi. Zoomnya. Baru masuk lagi. Nih. Nih. Neng Yusri bisa lihat ini nih tuh. Neng aja manggilnya. Di sini untuk mengobati kecemasan. Itu kan ada salah satu. Tapi kita udah ada dua tentang cemas. Fobia. Fobia apa nanti sebutkan? Penyalahgunaan zat termasuk tembakau. Disfungsi seksual juga ada tuh hipnoterapi. Itu ya, ini penyakit-penyakit yang bisa dilakukan dengan hipnoterapi. Terus perilaku spontan yang tidak diinginkan. Ini biasanya kayak shock gitu ya. Shock, shock terapi itu nanti. Dan kebiasaan buruk. Apa bahasanya? Bad habit. Ya, bad habitnya itu juga nanti macam-macam. Ya, bolehlah misalnya bad habit karena memang misalnya itu boleh. Perilaku bad habit misalnya. Gitu ya. Hipnoterapi apa ya? Teknik hipnoterapi dalam pengobatan bad habit misalnya kayak gitu ya. Ini apa gitu. Nah, kemudian studi kasusnya ini ya. Hipnoterapi Al-Qur'an maksudnya tambah Al-Qur'an. Kayak gitu ya. Jadi jangan hipnoterapi Al-Qur'an dalam kesehatan mental. Itu umum semua. Umum semua ya. Nah, ini bagus sekali nih kalau bisa. Tadi sih yang overthinking juga bagus. Ya, itu poin-poinnya udah ada malah. Overthinking tadi. Ya. Nah, sekarang coba kita baca nih. Enggak, klinik pakai. Kan studi kasus. Studi kasus tadi di klinik apa? Dari mana datanya kalau nggak ada kliniknya? Ya, di datanya nanti di klinik. Makanya tadi dibilang apa? Pendekatan adalah fenomenologi. Jadi kita mewawancara sumber datanya hasil wawancara dan observasi. Ya, kita wawancara misalnya dengan siapa tadi? Pemilik apa terapisnya. Kemudian wawancara dengan pasiennya.
gitu ya. Tuh. Itu masih kualitatif itu. Saya itu tugas kan. Nah, itu bisa juga nanti kalau misalnya dijadiin apa untuk ya nggak apa-apa. Atau gini, misalnya itu kan materi tentang apa tafsir maudhu'i, udah aja dijadikan mata kuliah apa untuk seminar proposal, bisa aja kayak gitu. Jadi satu ngerjain satu nggak pakai dua. Ya teman-teman gitu bisa ya. Jadi mata kuliah apa tafsir maudhu'i kan disuruh bikin jurnal artikel, itu bisa dijadiin proposal buat seminar proposal, jadi nggak usah pusing-pusing bikin 2-3 mikir lagi ya, jadi satu aja ya. Jadi satu kali kerja 2 mata kuliah, enak kan? Karena yang penting sebetulnya untuk seminar proposal ini bukan judul dan temanya, tapi yang terpenting adalah sudah kelayakannya. Ya, kalau layak nggak masalah, mau judulnya dari itu dari mana nggak masalah. Daripada mikir ulang, maksud saya, mikir ulang lain lagi, udah materi studi apa tadi tafsir maudhu'i dijadikan materi untuk bahan seminar proposal. Jadi satu kerja dapat 2 gitu ya. Nanti tinggal cocok apa tidak kita bahas masing-masing gitu kan. Seperti itu ya. Nanti tinggal dikumpulkan saja. Nanti ya tentu ini untuk penilaian. Nanti saya koreksi lebih lanjut. Soalnya itu kan untuk sekalian ini aja, sekalian bahasan UAS aja ya. Sekalian untuk UAS. Pasti ada revisi lah. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Yang lain? Yang di Zoom silakan yang mau tanya, punya judul apa, tema apa? Assalamualaikum, izin bertanya Bapak. Boleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini terkait dengan apa namanya pembicaraan yang lagi rame di internet terkait fenomena Israel Gaza. Itu ada yang mengaitkan konflik itu dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 3 sampai ayat 7. Situ kan ada latuf sidun lima rotain. Itu dikaitkan dengan pembantaian Israel terhadap warga Palestina, terus faida jaa wa'du ulahuma itu dikaitkan di situ dengan pejuang kemerdekaan Palestina itu bisa nggak diangkat sebagai judul, Pak? Yang jelas bisa, tetapi itu sudah kedengeran nggak? Yang jelas bisa, tetapi itu sudah dijadikan judul ya, tema oleh semester 3. Nah, dia masih lagi konsultasi, kemudian siap untuk diajukan ujian tes proposal tesis. Oke, kalau cepat ya Pak ya. Makasih Ya, Pak. kalau cepat. Itu penafsiran ayat itu juga. Ya, bahkan dia ngambil ini ada satu akun, dia ambil tafsiran digitalnya kalau nggak salah. Penafsiran siapa itu ya? Ada satu akun yang membahas tentang itu, dan memang diungkapkan ayatnya penafsirannya memiliki pembaruan ya dalam penafsirannya. Nah, terkait dengan Israel itu yang tadi dimaksud ya ayat-ayat itu. Nah, bisa jadi nanti sama ya, bisa jadi nanti sama. Ya, carilah yang lain, banyak menurut saya sih. Ada lagi silakan. Yang di sini udah punya judul semua belum? Coba kemarin kalau nggak salah dikirim ke email ini ya, Ahmad Syukron ya.
Udah masuk Google Drive kalau nggak salah. Google Drive. Kayaknya yang kirim kemarin Sukmana ya? Enggak, sudah ada yang kirim waktu itu Sukmana. Oh iya, ke saya udah masuk nama Sukmana, masuk itu ada kirim beberapa orang. Belum. Itu berarti apa yang masuk? Oh, konsultasi judul. Oh gitu. Mana ya kemarin itu? Belum dilihat secara detail. Masuk di Google Drive soalnya kemarin tuh. Nah, ini dia nih. Oh, ini tugas ya. Tugas saja kemarin ya. Berarti bukan itu ya, bukan judul. Berarti belum ya? Kemarin sudah ada yang konsultasi belum dengan saya? Kayaknya kemarin masuk dari semester 2 ke semester 3 ya. Banyak banget itu. Siapa? Ayo, siapa yang punya judul sekarang? Silakan kita bahas. Ayo nih mumpung ini, soalnya kita ini terakhir sebelum penilaian. Apa? Hah? Syabihat, boleh. Apa yang mau dibahas? Apa contohnya ininya? Problemnya? Ya enggak sih, pokoknya ayat yang terkait dengan mutasyabihat aja. Problemnya apa? Terus? Berbeda. Nah itu udah menemukan belum perbedaan misalnya dari yang penafsiran klasik sampai sekarang? Jadi belum baca tesis ya, kayak apa yang klasik mungkin itu masih komunitas artinya tidak. Allah alam gitu ya penafsiran. Sehingga apakah ketika di abad kontemporer ini pemerintah apakah ayat itu juga masih mutasyabihat atau sudah tidak terlalu? Yang jelas harus bisa menemukan banyak pendapat tentang itu, data-data. Misalnya kalau memang dia dari mufassir klasik, ya tentu juga menurut saya walaupun intinya sama, tapi kan penjelasan pasti berbeda-beda, nggak langsung to the point. Kan ada yang misalnya alif lam mim Allahu a'lam gitu doang kan, tapi kan ada juga yang memberikan penjelasan, ya kan?
Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai apa namanya? Data. Nah, kemudian di abad pertengahan ada nggak para mufasir yang membahas tentang itu tapi memiliki makna atau memberikan makna penafsiran gitu ya. Nah, kontemporer seperti apa? Adakah yang misalnya mengkaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan atau dengan simbol-simbol ya yang ada sekarang? Hanya itu, pokoknya intinya bisa dijadikan sebagai itu bagus nanti malah ini ya terkait dengan teori ya. Berarti dia kalau tadi yang 5 saya sampaikan itu masuk ke terkait dengan teori ilmu Al-Qur'an. Jadi poin pertama kaidah-kaidah gitu kan, terkait dengan kaidah-kaidah. Nah, nanti kajiannya tadi kalau mau yang jadi problem akademisnya adalah kita di situ bisa melihat ada perkembangan makna ya, misalnya terkait dengan khawatir suar saja, padahal nanti banyak ya nggak hanya itu ya, nggak hanya khawatir suar banyak lagi yang lain, tapi dalam khawatir suar saja itu ada perkembangan makna, ada pergeseran penafsiran ya, sudah mulai ada penafsiran. Kalau dulu kan hanya misalnya alif lam mim kaf ha ya ain shad itu kan Allahu a'lam bimuradi gitu kan, gitu doang ya kan. Nah, kapan tuh mulai ada penafsiran ayat-ayat tersebut ya? Pernah nggak mendengar penjelasan tentang alif lam mim? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Alif lam mim terus dijelaskan. Alifnya itu Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Pernah nggak? Nah, itu kalau itu ditemukan datanya, kapan penafsiran itu dimulai? Nah, kan itu kita bahas nanti secara historis kronologis ya kan. Historis itu sejarah kapan mulai muncul penafsiran terhadap Fawaatihus Suwar alif lam mim yang umumnya para mufasir klasik mengatakan Allahu a'lam bimuradi atau apa? Ya, tetapi oleh penafsir dan mufasir belakangan itu diartikan atau bisa ditafsirkan misalnya Allah adalah alif itu adalah Allah, lam adalah malaikat, mim adalah apa namanya Muhammad gitu ya. Bahkan ada juga Bapak pernah mendengar, ini langsung sih, tapi untuk data di internet ada atau tidak Bapak belum menemukan. Yasin, ya, yaitu apa diartikan Bapak juga lupa. Sinnya itu sampai giginya itu kan sin itu 3, huruf sin itu ada giginya 3, itu juga ditafsirkan gitu loh. Ya, Yasin itu kalau apa ya dulu penafsirannya? Ya, itu terkait dengan perilaku Nabi Muhammad, dengan sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi yang menafsirkan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad, kayak gitu penafsirannya. Ya, itu kan ayat-ayat yang apa? Ya, Fawaatihus suwar yang dijadikan apa namanya pembuka ayat, kemudian nggak ada yang tahu maknanya, tapi sudah mulai ada yang memberikan apa namanya penafsiran. Kapan mulai, kronologinya, historisnya seperti apa, kemudian siapa tokohnya. Nah, itu kalau bisa menemukan silakan, ya bisa dicari. Ya, tadi problemnya adalah pergeseran makna, ya atau pergeseran penafsiran dari yang sebelumnya tidak ada penafsiran kemudian menjadi ada penafsiran. Ya. Nanti kan faktor-faktor ininya banyak yang bisa diteliti. Kenapa orang ini sudah bisa atau sudah mulai menafsirkan alif lam mim? Ya. Itu kan pasti dia sudah mendapatkan apa semacam petunjuk kah, inspirasi atau apa, pemikiran gitu kan.
Ya, Allah ini alif ini adalah Allah, ya, bisa jadi itu dilambangkan dengan huruf alif. Terus apa tuh penjabarannya? Mengapa dia memberikan penjelasan alif itu sebagai Allah? Nanti penjabarannya seperti apa? Ungkapkan di situ. Ya, lam. Kenapa dia menafsirkan lam itu sebagai malaikat? Ya, mungkin dari kata malaikah lamnya itu jadi sebagai simbolnya lam. Terus mim diartikan dengan Muhammad. Kenapa itu diartikan Muhammad gitu kan? Nah, bisa jadi alif lam mim ini adalah ya terkait dengan misalnya agama wahyu ilahiyah, misalnya Allah yang menurunkan wahyu, ya. Terus L malaikat ini sebagai perantaranya. Mim sebagai penerima dan penyebarnya. Jadi 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Bisa aja ditafsirkan seperti itu. Ya, kalau enggak, ya pokoknya cari data dulu deh. Nemu enggak? Kalau nemu itu bisa bagus ya. Jadi kaitan nanti dengan problem akademisnya yang perlu dicatat adalah pergeseran penafsiran fawatihus suwar. Ya, zaman klasik belum ada penafsiran, zaman kesini bisa kita lihat dan kita cari sudah ada belum. Kalau sudah ada, kapan penafsiran itu dimulai, historisnya, sejarahnya kapan, oleh siapa, terus oleh mufasir siapa, ya bisa nggak bukan begitu? Itu jadikan itu bisa jadikan tema 2 itu ya sudah tadi ya, overthinking dengan ini. Ada lagi yang punya ide, inspirasi? Kira-kira apa? Saya Boleh silakan apa? iya, Silakan. saya ada ini ada judul Pak tentang apa bantahan Al-Qur'an terhadap konsep Trinitas. Halo, Apa? Konsep judulnya Trinitas. Apa tadi awalnya? bantahan Al-Qur'an terhadap Oh, bantahan. bantahan Al-Qur'an terhadap Konsep konsep Trinitas. Trinitas. Itu kenapa saya ngambil judul Mungkin itu karena silakan lanjutkan. Saya tertarik ambil judul itu karena begini Pak, saya punya pernah baca bukunya Why They Haven't Chosen Islam gitu. Kenapa mereka memilih Islam? Ya alasannya yang banyak juga tentang mereka ragu Trinitas. Mereka ragu terhadap Trinitas. Ya, ketika jamaahnya bertanya kepada uskupnya, ketika jamaahnya itu bertanya kepada pastornya itu tentang Trinitas itu minta jelaskan, kemudian dia jawabnya begini, Luksan, even me, I'm confused, dibilang gitu. Kan jadi kan pendetanya aja confused dengan Trinitas itu begitu. Nah itu terus saya mau mengambil daripada Al-Qur'annya sendiri, ada di Al-Qur'an. Sementara itu di dalam Alkitab baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Trinitas itu tidak pernah disebutkan ternyata. Ini saya cari-cari gitu kan. Nah, tapi di Al-Qur'an ada gitu tentang Trinitas itu, wala taqulu salasah. Itu di surat An-Nisa dan di surat Al-Maidah gitu. Begitu, Pak. Itu terus saya kan juga lihat tafsir-tafsirnya gitu loh. Nggak semuanya tafsir ngejelasin itu sih. Yang misalnya tafsir klasik tuh nggak banyak ngejelasin gitu. Saya pernah lihat di jalan lain juga nggak tentang itu, disebutinnya dijelaskannya itu tentang syirik gitu. Kalau di tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu banyak penjelasannya tentang itu Trinitas itu. Jadi saya pengen angkat itu gitu loh. Gimana Pak? Ya,
Boleh silakan ya, tapi tidak berangkat dari dari trinitasnya atau dari apa ya, dengan mengungkapkan langsung secara langsung misalnya bantahan Al-Quran terhadap trinitas, tidak itu ya, tapi bahas tadi dari bukunya apa tadi judulnya? Why they haven't chosen Islam. Coba ditulis Why they haven't chosen Islam. tulis di kolom chat. Why gitu ya. Nggak bisa. Pak, saya nggak bisa nulis sebab saya pakai handphone. Oh, sebentar. Oh, pakai handphone. Sebutin aja hurufnya coba. W Iya, atau di WA, boleh di WA. Why ya? Why apa? they why they haven't Why doing? chosen Why do- Islam. Oh, why they? Why they doing chosen ya? Haven't. Chosen aja. Why they chosen ya? Apa? Gitu ya? Why? Sebentar. Ini Pak, saya kirim tuh. Saya udah kirim ya di kolom chat. Bukunya itu, tapi itu buku lama. Saya udah nggak punya bukunya lagi gitu. Ya masih ada nggak? Sebenarnya saya udah nggak ada lagi Pak. Saya masih ingat dengan dengan penjelasannya itu. Kalau mengenai buku-buku itu, terus saya juga punya teman saya itu saya tanya, ada nggak sih orang yang masuk Islam gara-gara ragu sama Trinitas? Suami saya sendiri dibilang gitu. Dia suaminya mu'alaf. Gitu. Oh gitu. Jadi saya mau mengungkap sebenarnya Trinitas itu. Saya udah tulis Pak di kolom chat. Jadi maksudnya saya mau angkat begini Pak. Ternyata di Saya kan bisa. Choose an Islam. I have they chosen Islam. Gitu ya. Saya udah kirim. Sudah. Coba kirim ke saya lagi. Sudah. Why they haven't chosen Islam. Why itu kan kenapa mereka gitu memilih Islam. Itu tentang alasan-alasan ke orang-orang Kristen milih Islam. Nah, di antaranya salah satunya yang bikin saya terkejut itu gitu loh. Oh, saya pendetanya aja nggak bisa menjelaskan tentang Trinitas itu, konsep Trinitas itu gitu. Dan pas saya cari-cari tentang jurnalnya, karangan karya ilmiah mereka juga menyebutkan itu gitu. Doktrin Trinitas terus tidak pernah ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya doktrin itu tidak ada di dalam Alkitabnya. Tapi doktrin itu adalah buatan daripada uskup-uskup ya, uskup mereka gitu, seperti itu. Sementara di Al-Qur'an ada gitu loh. Ya. Wala taqulu salasah itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu suratnya. Suratnya di Sofia. Hah? Bu Sofia itu ya, itu bisa dijadikan judul, ya bisa dijadikan judul, tapi berangkat dari kajian terhadap buku tadi. Terhadap buku tadi, tapi fokus pada latar belakang kajian. Bukunya udah nggak ada ya? Mungkin ada ini kali artikelnya atau apanya. Ya, ini saya juga lagi klik nih, lagi.
Oh, kita nggak bisa berangkat dari ini ya. Saya pikir bab pertamanya tentang sejarah Trinitas begitu, Pak. Konsep Trinitas menurut para teolog-teolog gitu. Kemudian sekte Kristen, apakah di dalam sekte Kristen Nanti itu dibahas ada tentang Trinitas begitu? Dibahas itu kan? itu Terus bahasannya. bagaimana upaya? Di dalamnya itu dibahas. Itu Bu Sofia, coba didengarkan dulu. Itu nanti dibahas. Judulnya saja yang berangkat dari buku. Kenapa? Jangan sampai berangkat dari ide kita sendiri karena nanti akan timbul kontra. Jadi kita seolah-olah menuduh orang atau menjustifikasi orang. Nah, itu tidak bagus. Tidak layak untuk atau tidak ilmiah. Nah, sekarang kita membahas tentang buku tersebut yang tentu itu hanya sebagai pijakan saja. Materinya apa yang tadi mau Ibu bahas, semua kebahas semua itu. Sejarah tentang trinitasnya, sejarah tentang kronologi sejarah orang menjadi Islam itu kenapa, terus sejarah tentang Tuhan yang satu menjadi Trinity itu kenapa gitu. Itu dibahas semua nanti Bu. Ya. Itu kan sudah ada dalam ceramahnya Irene Handono ya kan. Itu ada tuh lengkap. Ya. Nah, itu bisa dikaji. Cuma nanti fokus Ibu pembahasannya dalam penafsiran ayat-ayat tentang Trinitas. Yang tadi wala taqulu tsalatsa itu bahasannya di situ. Ya. Tetapi pijakannya ada. Kenapa saya meneliti ini? Karena ada buku ini gitu ya. Jadi alasannya kayak gitu. Jadi seolah-olah kita tidak menjustifikasi seseorang. Artinya gini, ketika kita berangkat dari Tuhan itu satu loh, bukan tiga, maka ajaran tentang Trinity itu menjadi batal. Nah, itu seolah-olah menjustifikasi, nanti orang yang non Muslim akan merasa sangat tersinggung, ya muncul perdebatan, ya bahkan kita dianggap sebagai mengacaukan ajaran orang. Tetapi kalau kita mengkaji dari buku kasus tersebut, kenapa nih atau mereka pada pilih Islam gitu kan? Nah, kita bahas, oh kenapa mereka pilih Islam? Karena alasan begini. Nah, kita kaji dari ayat Al-Qur'annya. Oh, ini toh yang menyebabkan mereka karena pemahaman tentang Tuhan misalnya, keilahian misalnya. Gitu ya. Ketauhidannya. Ya, ternyata tauhid dalam Islam itu lebih mencerminkan otentisitas, orisinilnya, kemudian apalagi validitasnya dan logikanya, rasionalnya lebih bisa diterima pemahaman ketuhanan Islam dibanding misalnya agama lain gitu. Ya, paham ya Bu Sofia? Maksudnya pijakannya saja, itu jangan langsung terkait dengan pemahaman Trinity, tetapi pijakan itu dari buku tersebut. Ya, nanti tetap kaji kenapa mereka itu menyebutnya Tuhan itu menjadi tiga. Ya, terus bagaimana penafsiran Al-Qur'an gitu ya. Bisa aja Bu Sofia ya. Bisa dipahami yang saya jelaskan? Tapi kalau misalnya pijakannya dari bisa Pak. Tapi kalau misalnya pijakannya dari pengalaman orang yang masuk Islam daripada Kristen itu bisa nggak? Pijakannya dari pengalaman mereka gitu. Kalau buku kan saya udah nggak ketemu nih bukunya Pak. Itu nggak perlu buku, mungkin ada artikel yang membahas itu, ulasan-ulasannya bisa dipakai. Kalau yang dari pengalaman orang itu nanti kasus, bisa saja kasusnya. Teori dalam buku tersebut mengatakan ini loh penyebab orang masuk Islam ya, karena tadi lebih ajaran Islam tentang ketuhanan lebih rasional misalnya. Nah, baru ambil contoh kasus. Contohnya adalah ini, siapa, wawancara gitu. Bisa Bu, malah bagus nanti. Oh boleh. Boleh. Pakai contoh kasus itu boleh ya? Boleh. Kita kualitatif kan? Ya, tetap kualitatif. Kalau contoh itu berapa? Nanti pendekatannya tidak hanya pendekatan deskriptif analitis, tapi juga fenomenologis. Ya, jadi ada wawancara. Jadi kapan wawancara dilakukan? Pada saat kita ingin membuktikan salah satu contoh kasus. Ini loh ada orang yang masuk Islam gara-gara
dia itu memahami ketuhanan menurut Islam itu lebih rasional, lebih logis, gitu ya. Bisa aja Bu. Bisa ya. Oke, Pak, contoh kasusnya itu di bab awal atau bagaimana ya Pak sebagai pijakan itu? Yang contoh kasus itu Nah, jadi gini, di kan bab-bab tadi dalam buku tersebut kan digambarkan atau buku tersebut yang saya pahami di sini memberikan gambaran kenapa banyak orang memilih ajaran Islam, gitu kan? Nah, salah satu penyebabnya pasti diantaranya adalah karena keyakinan atau persepsi tentang ketuhanan. Yang persepsi Islam itu Tuhan lebih rasional dibanding agama lain. Ya, kalau agama lain tadi kan ada yang Trinitas, ada yang Trimurti, ya kalau Hindu itu kan 3 dewa, ya kan? Nah, kalau Islam kan 1. Nah, ternyata banyak dari buku tersebut digambarkan orang memilih Islam atau masuk Islam karena gitu ya. Ajaran ketuhanan Islam itu lebih rasional, yang mengajarkan Islam itu Tuhan itu 1, bla 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 panjang lebar. Itu kan baru pernyataan di buku. Nah, sekarang ambil studi kasus. Studi kasusnya adalah siapa yang mau ditampilkan situ. Tentu karena studi kasus kita bisa menemukan orang yang langsung masuk Islam dengan alasan tersebut, maka nanti dibahas. Nah, tentu pengambilan data dan informasinya secara wawancara gitu. Paham gak Bu? Ya. Bisa ya? Ini studi kasus untuk mestinya berapa orang Pak yang mesti kita ambil studi kasusnya? Yang kita bisa Berapa temukan berapa? Yang bisa sebanyak temukan gimana? enggak? Ada nominalnya enggak? Angka-angkanya berapa? Tidak ditentukan ya, karena tetap kajian utamanya itu adalah tadi penafsiran ayat Al-Qur'an. Jadi kajian pustaka ya dari buku pijakannya, kemudian nanti kita mengambil kajian utamanya adalah kajian tentang sejarah dan penafsiran ayat ya terkait dengan Tuhan ya atau dengan ya Tuhan lah ya. Nah, kemudian yang mu'alaf tadi itu kita wawancara hanya sebagai data pendukung. Oh, oke. Data pendukung misalnya 3 orang, 5 orang gitu, nggak usah banyak-banyak. Oke. Ya, bisa ya. Terus Pak, tanya lagi boleh nggak? Apanya? Tanya lagi boleh nggak mengenai tafsirnya itu? Silakan. Kita ambil tafsir apa ya? Maksudnya saya kan banyak kitab-kitab tafsir ya. Yang saya pengen ambil itu yang paling banyak penjelasannya tentang salisus salasah itu gitu loh. Oh, iya. Yang paling banyak kita ambil itu misalnya saya dapat Al-Munir gitu kan. Itu apa disebutkan satu-satu kitab tafsir atau mesti saya batasin kitab tafsir kontemporer ke yang saya ambil atau apa gitu? Kalau menurut saya sih tidak perlu dibatasi aja ya, karena ini bukan sebetulnya apa ya, kalau saya tuh lebih senang membebaskan penafsiran. Jadi nanti bisa dimuat siapa aja, penafsiran dari klasik, penafsiran pertengahan, penafsiran kontemporer gitu. Bisa aja. Cuma memang kalau mau dibatasi silakan. Misalnya diambil penafsiran klasik berapa tafsir, kemudian penafsiran pertengahan berapa tafsir, kemudian kontemporer berapa tafsir gitu. Pembatasannya gitu aja. Tapi jangan dibatasi misalnya hanya kontemporer saja, jangan. Pasti nanti ada perbedaan dengan klasik gitu ya. Diambil aja perwakilan, misalnya dari satu periode ambil 2, dari satu periode ambil 2, satu periode lagi ambil 2 gitu. Kayak gitu aja pembatasannya ya Bu ya. Jadi luas nanti. Apalagi kalau misalnya tafsir tematik. Kalau tafsir tematik itu tidak dibatasi oleh misalnya kitabnya. Kenapa? Karena dia yang mau dibahas adalah tentang temanya. Jadi di mana tema itu masih menyangkut atau karena terkait dengan ayat, itu pasti di tafsir mana-mana pasti dibahas. Ya, artinya ada penafsirannya maksudnya gitu. Ya, kalau tafsir tematik gitu lebih luas. Jadi dari klasik ada, dari pertengahan ada, dari kontemporer ada gitu. Jadi tidak hanya misalnya satu tafsir atau 2 tafsir. Itu menjadi sempit ya. Kalau saran saya jangan dibatasi dengan kitab tafsirnya ya, karena temanya saja sudah terbatas. Jadi kita fokuskan di situ. Nanti kitab tafsir yang mau diambil silakan ya, dibebaskan mana saja yang bisa
dan penafsirannya paling terkait, terus paling banyak penjelasannya, paling kontekstual, itu bisa dipakai. Gitu ya, meskipun misalnya tafsir Nusantara atau tafsir mana, gitu, yang kelihatan cocok ya penjelasannya dengan yang materi kita bahas, itu dipakai gitu aja. Gitu ya Bu ya. Coba sekarang dibuat judulnya mulai dari sekarang ya. Kan Bisa kan? bisa. Nanti Bisa, ya. disetorkan ke saya kira-kira apa yang belum ini, yang belum pas gitu ya, biar nanti kita sesuaikan. Ada lagi silakan yang lain. Ini Kalau sudah. misalnya Kalau apa? kalau tadi kan kita kan ambil tafsir-tafsir gitu. Kalau tujuan akhirnya sebenarnya saya pengen dapetin usul Al-Quran, gimana sih cara mendakwahi orang yang sudah ragu-ragu ini? Itu bisa nggak sih, Pak? Dengan ibu menulis itu, ibu itu sudah berdakwah cuma lewat tulisan gitu. Nah nanti kalau ibu pengen itu apa namanya sampaikan secara langsung pada saat misalnya ibu mau beraudiens dengan orang, mau ceramah misalnya, bisa diungkapkan apa jadi bahan atau materi ceramah bisa aja gitu. Tetapi ini dengan dijadikan skripsi ini sudah kuat Bu, artinya udah bagian dari dakwah gitu. Nanti kan bisa disampaikan lewat ceramah langsung atau lewat artikel di publikasi. Kemudian mau tulis di website juga boleh, mau bikin blog sendiri juga silakan gitu. Ya. Iya, maksudnya dengan penelitian itu didapatkan hasil metodenya begini loh, begitu. Seperti itu bisa ya, Pak ya, berarti. Ya. Ya, seperti itu. Jadi lebih ilmiah ya Bu ya, lebih ilmiah. Jadi tidak didasarkan pada asumsi, juga tidak ditujukan hanya pada misalnya satu orang dua orang atau satu agama dua agama, tapi ini sifatnya umum. Jadi bikin netral, kajiannya netral, tetapi intinya adalah bahwa memberikan penjelasan kepada masyarakat ya terkait dengan materi ini. Makanya harus ada pijakannya. Dari mana kita membahas ini? Oh, saya berlatar belakang dari buku ini loh, gitu. Jadi pada saat nanti ibu digugat, ibu dibantah, ibu di apa bahasa dikomplain misalnya, ibu akan bisa menunjukkan ini loh landasan saya. Saya hanya mengungkapkan apa yang bersumber dari buku ini, gitu. Kan enak. Jadi ibu tidak sendiri, gitu ya. Maksud saya. Jadi nanti objektivitas bisa terjaga. Kalau ibu tadi landasan dari misalnya saya nggak nyaman melihat ini, saya tidak setuju melihat ini, terus kita ungkapkan, nanti kalimat-kalimatnya itu menjadi tidak menjadi subjektif, ya, akhirnya menjadi justifikasi terhadap orang, maka hilanglah nilai universalitas dan ilmiahnya, ya itu maksud saya. Kalau dalam penelitian ilmiah harus memposisikan diri atau meletakkan diri pada posisi yang sifatnya netral. Walaupun di dalamnya ternyata intinya kita memberikan apa ibaratnya penjelasan dan pernyataan ini loh sebetulnya kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Gitu ya, Bu. Jadi lebih elegan, lebih apa ya? Cerdas gitu ya. Jadi sesuai dengan ilmiah. Ada lagi, Bu? Terima kasih. Silakan yang lain teman-teman, masih ada Ya. berapa menit nih? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ayo, susah-susah gampang. Nah, boleh silakan. Iya, terus nggak apa-apa, silakan. Abdul Latif Syakur, dia yang Tawalib bukan? Dari Tawalib belum? Sumatera Tawalib bukan? Oh ya, oke. Ya Ahmad Khatib.
muridnya. Oh, muridnya. Oh ya. Memang tafsir ini baru ekspos Pak, sekarang pun masih digitalisasi manuskrip yang dulunya. Jadi beliau di rumah itu sebenarnya karya-karya masih digitalisasi. Nah, saya cari di ada kemudian sebenarnya membahas tentang tafsir beliau. Jadi ketemu Pak tafsir dan tafsir itu ayat-ayat yang berbunyi dari caranya seperti apa ya? Mau dibahas. Jadi yang Nas ini memang ada mahasiswa S2 di Inggris itu memang katanya masih sifatnya Manuskrip. Kemudian ada lagi syaratnya yang memang harus dari tafsirnya juga udah kita coba tentang tafsir era kolonialisme Malaysia dan Singapura yang memang terdapat tentang kemanusiaan. Oh gitu. Itu masih bingung intinya pengen mengekspos itu ya, mengeksplor, ingin memperkenalkan tafsir Ahmad Latif, Abdul Latif Cokot. Oke. Nah itu bisa, tadi kan filologinya sudah, manuskripnya sudah. Terus kajian tentang tema apa tadi? Kebangsaan. Nah sekarang cari tema lagi yang lain. Cari tema lain. Kalau tadi kemanusiaan dan yang jelas sih insya Allah pasti adalah keterkaitan ya, relevansinya atau apanya. Cuma tadi tinggal ini aja, misalnya temanya, apakah kayak minggu lalu kita bahas tentang tema perempuan ya, apakah tema perempuan ada enggak terkait ya tentang misalnya kesetaraan gendernya atau tentang peran dan fungsi perempuan ya, di ranah publik atau ranah domestik, kemudian tentang politik mungkin ada, atau tentang sosialnya apa dulu ya, dijelaskan ya penafsiran tadi, ataukah ada penafsiran terkait dengan pendidikannya atau sufinya, itu ya banyak lah misalnya nanti dicari ya. Jadi mencarinya itu untuk tema itu bisa tadi dari sisi fisik bukunya atau kitab tafsirnya, itu berarti kan sudah tadi manuskrip ya. Nah, terus yang sudah ada artikelnya itu tadi terkait dengan kemanusiaannya. Kemanusiaan di era kolonialisme, tapi tetap intinya adalah kemanusiaan. Nah, terus tema apa lagi selain itu? Ya, yang kira-kira bisa berbahas. Nah, nggak apa-apa misalnya temanya tema kontemporer, tapi ada nggak penafsir, kan nanti ayatnya tetap sama. Seperti apa penafsiran Abdul Latif terkait dengan misalnya tadi tentang persamaan gender, kesetaraan gitu dan seterusnya, atau yang lainnya misalnya ya, tentang apakah terkait dengan pendidikan, terkait dengan apa, pendidikan itu kan banyak ya, apakah nanti pola pengasuhan terhadap anak oleh ayah, oleh ibu, oleh siapa gitu. Kayak gitu. Atau misalnya yang tadi terkait dengan penyakit ya, psikologi dan seterusnya, atau dengan ekonomi misalnya ya, misalnya itu surat apa, An-Nisa ayat 9 ya, wala taqtulu
auladakum khosyata imlaq misalnya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, seperti apa gitu ya, penafsiran. Ya terkait dengan ketahanan ekonomi, ketahanan apa gitu. Temanya tema modern, tapi menurut itu gimana? Atau misalnya mau mengkaji terkait dengan sejarah, ya ada nggak misalnya penafsiran dari Abdul Latif itu yang memberikan gambaran tentang perjuangan bangsa, ya misalnya khusus spesial perjuangan tentang perempuan, khusus misalnya perjuangan tentang apa di situ, ya kaum muslim dan seterusnya. Atau terkait dengan keyakinannya, misalnya dengan pemahaman teologinya seperti apa, atau berkembang pemikiran tentang fikihnya seperti apa gitu ya, terkait. Pokoknya gini, kasus yang sudah ada dibuat dalam tesis atau dalam artikel, dia kan pasti itu mengungkapkan ayat. Ayatnya apa? Nah, cari dalam penafsiran Abdul Latif. Gitu ya. Nanti pada saat itu kita bisa tema itu bisa pindahkan di situ, kemudian tafsirnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau bisa tadi Abdul Latif itu kan belum memberikan belum apa penelitian belum ada tentang kecenderungan ya kan? Iya kan? Artinya yang sudah diteliti itu adalah tentang kemanusiaannya, tentang manuskripnya. Nah, kecenderungannya apa? Cenderungan beliau, misalnya apa ya? Tafsir sosiologis atau tafsir psikologis atau apa lagi terkait dengan itu. Dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi apa gitu ya. Dalam tafsir Abdul Latif Syakur misalnya. Gitu ya. Dimensi sosial nanti diperinci lagi. Dimensi sosial itu apa saja isinya. Bingung nih, klik aja di Google, dimensi sosial, muncul lagi tuh. 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu ya. Jangan stres, gampang sebetulnya. Pokoknya apa yang jadi pertanyaan, aduh saya nggak ngerti, tanya di Google, itu Mbah Google pinter. Cuma tadi Mbah Google cuma perantara, cari sumber aslinya. Ya, jadi jangan omongan orang di situ. Kadang kan suka tadi asbun aja juga di apa namanya, di blog itu kan kadang boleh kutip asal bunyi, jadi datanya nggak lengkap. Nah, cari itu datanya. Ya, kalau saya sering gini, cari itu bisa di blog satu itu untuk mencari rujukan. Ada nggak dia tuh pakai rujukan apa di situ? Sumber buku. Kan ada sering nama misalnya Sujat Moko misalnya tahun berapa? Itu saya klik di Google buku Sujat Moko. Terus apa ucapannya? Klik lagi itu ucapannya. Nanti muncul itu semua sendiri. Gitu ya, gitu caranya. Jadi insya Allah banyak yang bisa dilakukan oleh kita. Alhamdulillah. Nah sekarang ada AI juga bisa. Ya, AI kita bisa minta bantuan dia untuk memberikan misalnya pendapat Sujatmoko tentang ini bisa jadi muncul. Kalau nggak bisa dia akan bilang, ya AI itu suka ngaku jujur. Kalau nggak bisa dia bilang, gitu ya. Tetapi ingat AI itu kan ada klik copy bagian bawah ya, yang salin gitu kan. Nah ketika kita nyalin itu kalau bisa jangan dimasukkan, ada tuh mahasiswa yang sudah ujian disalin plek dari AI itu langsung disalin ke Word-nya di tesisnya. Akhirnya kebayang tuh blok anunya coklat apa hitamnya. Jadi kotak, ada shape-nya kayaknya, ada bayangan di belakangnya. Nah, kita kan gini, oh jangan-jangan dia boleh copy di ini gitu kan. Ternyata itu copy dari AI. Kenapa kok kalimatnya AI? Gitu ya. Nah, kalau mau kayak gitu, tulis ulang. Copy di Word sendiri terpisah. Nah, tulis ulang ya secara itu di tesis kita. Baru aman. Ya, AI itu sekarang juga nggak terhindar dari plagiasi, pasti. Ya, pasti ketahuan. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang bisa ditanyakan, yang mau tanya? Kalau tidak, ini
Mungkin Pak Prof sudah ini kali ya. Ada lagi? Yang di Zoom kira-kira gimana? Ini saya bikin hadir semua aja ya. Nah, kita bikin hadir semua. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai sini. Insya Allah kita siap untuk UAS ya. Nanti dikumpulkan. Kita terakhir UAS kapan? 30. Ya, saya tunggu deh ditambah 3 hari lagi ya. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 3. Bisa tanggal 3 Januari. Ya, 3 Januari bisa dikumpulkan? Kalau enggak gini. Materinya Bu Ade kapan dikumpulkan? Belum ya. Nah, itu tadi saya udah bilang ke teman-teman, materi tafsir maudhu Ibu Ade bisa juga dijadikan untuk mata kuliah seminar proposal. Jadi nggak usah bikin judul baru lagi. Itu saja udah jadi. Ya, tinggal nanti cuma bedanya kalau Bu Ade itu kan artikel ya. Ya, Bu Ade artikel, kalau ini proposal tinggal ditambahin latar belakang dan Pak Prof sudah selesai Pak Prof. Sudah mau keluar saya bukan. Gitu ya, jadi nanti bisa teman-teman memanfaatkan makalah itu atau artikel itu untuk jadi tugas seminar proposal. Tinggal diubah menjadi bentuk proposal, itu aja. Oke, paham ya? Yang jelas artikel dan proposal ada perbedaan sedikit. Boleh. Gimana caranya? Silakan on cam yang di Zoom, kita mau foto ya guys. Gimana? Oh iya. Kemarin siapa yang masih video saya ceritakan? Oh iya. Kayaknya 2000 lebih ya. Kayaknya cukup ya seperti itu. Oh, soalnya